Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 7 Kota Bengkulu akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Saya sendiri Yuliatini sebagai pengamat dan teman saya Novita Herni SPD sebagai coach. Saya Era Susanti sebagai coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Yuli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Wah, Bu Era tampak segar sekali hari ini. Alhamdulillah Ibu Yuli juga ya. Baik Bu Era, hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Jadi kan Bu? Iya, jadi insya Allah Ibu Yuli. Oke Bu, dengan siapa Ibu coaching hari ini? Ya, untuk kegiatan coaching saya hari ini sebagai coachingnya itu Ibu Novita Ibu Yuli. Oh, ya. Oke Bu Era, nanti sebelum kita melakukan praktik coaching, boleh saya bertanya-tanya dengan Ibu Era sebentar. Oh iya Bu, boleh silakan Bu. Nanti ketika praktik coaching nih, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapannya Bu Era? Oh ya, baik ya Ibu Yuli. Untuk rubrik penilaian saya nanti, saya akan menggunakan indikator tahapan alur tirta Ibu Yuli, yaitu adanya indikator tujuan, adanya identifikasi, kemudian adanya rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Kompetensi apa dalam coaching nanti yang akan Ibu Era kembangkan? Baiklah Ibu Yuli, dalam nanti kegiatan coaching saya akan mengembangkan kompetensi-kompetensi seperti memberikan pertanyaan berbobot, bersifat terbuka, dan saya ingin mendengarkan secara aktif dan dengan rasa. Bagian manakah kompetensi yang secara spesifik itu yang akan dikembangkan di observasi nanti? Oh ya. Salah satunya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan rasa. Karena menurut saya pada kompetensi ini saya akan memperdayakan atau akan melihat kompetensi ataupun potensi yang sudah dimiliki oleh coach saya Ibu Yuli. Oh ya Bu Era, kapan proses coachingnya akan dilaksanakan Bu? Oh ya, sekarang Ibu Yuli, nanti Ibu sebentar lagi Ibu Novi akan ke sini. Beliau lagi di dalam kelas. Setelah itu nanti akan segera ke sini Ibu Yuli. Baiklah Bu Era, sekarang kita menunggu Ibu Novi sebentar. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Ibu Novi. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu Novi. Terima kasih. Ini sedang berbincang-bincang ya. Iya Bu Novi. Nah, apa kabarnya Ibu Novi? Alhamdulillah sehat Bu Era. Alhamdulillah. Senang sekali ya Ibu Novi kita bisa bertemu kembali. Ya Bu Era. Saya juga senang ini ketemu Ibu Era pada sore hari ini. Karena kebetulan saya memang ada yang ingin saya ngomongin nih sama Bu Era nih. Oh iya. Bu Era ada waktu untuk saya. Kalau untuk waktu itu selalu ada itu Bu Novi ya. Terima kasih Bu Era. Jadi kira-kira apa nih yang akan Ibu Novi bicarakan dengan saya Ibu Novi? Begini Bu Era, Mhm. saya beberapa minggu ini galau nih. Galau. Jadi Ibu Novi galau sekarang ini. Galau sih, bingung gitu karena saya menghadapi murid-murid saya. Kebetulan Bu Era saya mengajar di kelas 9. Itu saya mengamati murid-murid saya itu menurun sekali minat belajar mereka. Kemudian mereka tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris di kelas itu Bu Era. Jadi intinya Ibu Novi mau membicarakan kegalauan Ibu Novi. Begitu. Jadi saya benar-benar kecewa dengan sikap anak-anak saya itu. Jadi menurut Ibu Novi kondisi ini tidak ideal ya Bu Novi ya? Benar Bu. Benar tidak ideal. Tidak ideal. Nah, jadi kalau menurut Ibu Novi kondisi yang ideal yang Ibu Novi harapkan dari siswa-siswanya seperti apa Ibu Novi?
Saya mengharapkan anak-anak saya itu kembali seperti di awal semester. Nah, Ibu Nopi, jika di antara level 1 sampai 10 dengan kondisi siswa Ibu sekarang ini, nah, masih di level berapa ini Ibu Nopi dengan kondisinya ini? Saya rasa masih berada di level 6, Bu. Level 6 Iya. ya. Jadi harapan Ibu Nopi setelah kita mengadakan kegiatan coaching ini bisa meningkat menjadi nilai berapa Bu Nopi? Harapan Ibu Nopi? Ya, saya berharap bisa menjadi 9 bahkan 10, Bu Era. Oh iya, supaya lebih baik lagi ya Ibu Nopi. Ya, bagus sekali Ibu Nopi ya. Nah, untuk itu pasti Ibu Nopi perlu mengadakan perubahan-perubahan ya Ibu Nopi. Jelas, Nah, Bu. iya, kira-kira perubahan apa yang akan Ibu Nopi lakukan di kelas? Pertama mungkin saya harus merefleksi diri saya, Bu Era. Iya. Mengapa anak saya menurun minat belajarnya, mengapa pembelajaran itu menjadi monoton gitu ya. Iya. Saya juga akan menyiapkan pembelajaran karena saya baru mendapatkan konsep pembelajaran berdiferensiasi dari CGP. Saya akan menerapkannya itu di kelas, Bu. Oh, itu yang pertama ya Bu Nopi. Bu Iya. Nopi akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Nah, kemudian setelah itu apa lagi Bu Nopi yang akan Bu Nopi lakukan? Saya akan melakukan mempersiapkan PP berdiferensiasi, kemudian saya akan mencari video-video yang menarik untuk materi pembelajaran bahasa Inggris, Bu. Dan saya juga akan membuat pemetaan dahulu terhadap minat belajar dan kebutuhan siswa saya. Kemudian setelah itu baru saya akan mencari referensi pembelajaran saya. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Nopi ya rencana-rencana yang akan Ibu Nopi lakukan ya. Jadi untuk melaksanakan rencana Ibu Nopi itu kira-kira menurut Ibu Nopi nih siapa saja yang akan mendukung kegiatan Ibu Nopi? Saya pastinya meminta dukungan teman-teman selama kelompok mata pelajaran yaitu MDMP Bahasa Inggris. Di sana ada Ibu Desi, ada Ibu Dian yang bisa membantu saya. Serta saya perlu mohon izin dengan kepala sekolah, Bu Era, karena mungkin nanti pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan itu saya akan menggunakan ruang multimedia. Di situ saya akan menggunakan Infocus ya, ingin menggunakan video, speaker dan lainnya. Jadi intinya Ibu Nopi akan melakukan kolaborasi ya Bu Betul. dengan rekan sejawat terutama yang satu rumpun mata Iya. pelajaran ya Ibu Nopi. Betul. Nah, jadi kapan Ibu Nopi akan melakukan kegiatan itu Ibu Nopi? Hari Senin depan itu memang saya ada jadwal di kelas 9, Bu Era. Oh ya. Jadi saya akan langsung menerapkan di kelas 91 untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh ya, jadi minggu depan Ibu Nopi akan segera menerapkannya Ibu Nopi ya. Nah, dalam menerapkan seperti yang kata Ibu Nopi tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi, pasti Ibu Nopi membutuhkan bantuan ya Ibu Nopi ya. Nah, untuk bantuan tadi kira-kira Ibu Nopi mau minta bantuan pada siapa kalau di sekolah? Saya akan meminta bantuan dari teman-teman rekan sejawat, kemudian dari murid kita sendiri, Bu, dan kepala sekolah tentunya. Iya, artinya kolaborasi ya Bu Iya. dengan rekan sejawat dan kepala sekolah dan siswa itu sendiri ya Ibu Nopi ya. Iya, betul, Bu. Ya, baiklah Ibu Nopi, kalau kita merangkum pembicaraan kita pada hari ini, pada sore hari ini maksud saya, artinya Ibu Nopi mempunyai permasalahan, ada kegalauan saat mengajarkan pelajaran bahasa Inggris. Betul. Ya, di mana kondisinya siswa-siswa Ibu Nopi tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Ya, kemudian Ibu Nopi akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, berkolaborasi, dan meningkatkan atau mengubah media pembelajaran yang selama ini mungkin monoton, kini berubah menjadi yang lebih atraktif, yang lebih menarik ya Ibu Nopi. Ya, seperti itu ya Bu Nopi. Betul, Bu. Iya. Nah, jadi di sesi akhir pembicaraan kita ini, bagaimana perasaan Ibu Nopi? Saya merasa lega nih. Lega ya Bu Nopi ya? Tadinya bingung, Bu Era. Iya. Kemudian sekarang saya udah merasa plong gitu. Kayaknya saya sudah mendapat gambaran saya akan melakukan apa itu. Jelas saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan menyiapkan referensinya, saya akan mencari poster bahkan atau video-video untuk pembelajaran saya itu. Ya, alhamdulillah. Saya merasa senang sore ini, Bu Era. Saya juga merasa senang sekali ya Ibu Nopi ya.
Ya, jadi saya nggak sabar nih mendengar cerita selanjutnya dari Ibu Novi, bagaimana perkembangannya, bagaimana perubahan-perubahan pada siswa setelah Ibu Novi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Ibu Novi, saya tunggu ya Ibu Novi. Baik Bu, insya Allah nanti setelah saya melakukannya di kelas, saya akan cerita lagi sama Bu Era. Ya, baik, Ibu Novi. Terima kasih ya Bu Era, saya sudah diberi kesempatan curhat nih. Iya. Saya izin mau masuk kelas lagi. Iya Ibu Novi, sama-sama. Terima kasih Bu Era. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Era, praktik coaching yang telah Ibu Era bersama Ibu Novi lakukan tadi. Baik Bu Era, selanjutnya kita akan menganalisis catatan hasil coaching kita pada hari ini. Saya melihat selama coaching antara Ibu Era dengan Ibu Novi tadi sebagai coach sudah sangat jelas sebagai mitra ya Bu. Baik Bu, apa nih yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Iya Bu ya, alhamdulillah saya sebagai coach dan Ibu Novita sebagai coach, di mana sudah nampak pengembangan kompetensinya ya Bu ya, seperti mengeluarkan ide-ide kreatif, kemudian muncul rencana-rencana dan kapan melakukannya. Coach juga sudah mempunyai rencana kapan beliau akan melakukan rencana aksi nyatanya Ibu. Oke, baik Bu Era. Saya juga sudah mengamati coaching tadi dengan mendengarkan aktif, dengan rasa. Sekarang saya izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Ya Ibu, silakan. Saya melihat Bu Era tadi sudah melakukan mendengar dengan rasa, kemudian memberikan perhatian penuh, kemudian menatap koci, kemudian tidak melakukan hal-hal lain. Ya Ibu, alhamdulillah Ibu. Ya, alhamdulillah. Ibu Era tadi sudah melakukan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, sehingga ide-ide koci itu sudah tergali. Ya Ibu, alhamdulillah Ibu, terima kasih Ibu. Saya juga Bu Era melihat secara aktif, kemudian mendengarkan rasa, kemudian tidak mengecat koci, juga memberikan respon yang sangat baik. Nah Bu, kan ada 3 kompetensi coach tadi. Nah, yang mana nih yang akan Ibu Era kembangkan ke depan? Oh ya, yang akan saya kembangkan kompetensinya itu pertanyaan yang berbobot Ibu. Mungkin itu yang akan saya ekspor kembali Ibu. Apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki kompetensi tadi? Nah, menurut saya Ibu, pada dasarnya setiap orang itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi artinya setiap orang itu mempunyai potensi-potensi masing-masing. Nah, pada kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana atau menggali sejauh mana potensi-potensi yang ada pada diri coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Iya, benar sekali Bu. Sekarang kapan bisa melakukan rencana itu Bu? Insya Allah secepatnya Ibu Yuli. Jika ada teman yang mau di coaching, kira-kira siapa yang akan diberi atau yang mengcoaching? Oh ya, jika nanti ada teman yang mau mengadakan minta bantuan, yaitu oh ya, saya ada satu teman saya sudah janjian sama saya, namanya Ibu Okta. Beliau adalah guru BK di sekolah saya Ibu. Ya, kami sudah janjian itu Ibu, sudah ada janji. Baiklah Bu Era, terima kasih banyak. Ya, selamat kembali bertugas ya Bu. Ya, sama-sama Ibu Yuli. Saya juga terima kasih ya Ibu Yuli. Ya. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Bu Yuli.